Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, at-tamasya ilal baghdad wala tansa ya'malu ribat, idza kuntum ummat Muhammad adiwu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Gita Nabila, mahasiswa dari Universitas Bengkulu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat da'i, ada satu pertanyaan yang menunjukkan jawaban bukan dari lisan, melainkan dari amal kita hari ini. Jika bukan kita yang berdakwah, lalu siapa? Jika bukan hari ini, lalu kapan? Jika bukan di kampus ini, di mana lagi harapan akan tumbuh? Saudara-saudari mahasiswa yang saya cintai karena Allah, kita berdiri di persimpangan sejarah. Indonesia bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045, bangsa yang maju dan berkeadilan. Tapi di sisi lain, karakter generasi semakin mengkhawatirkan. Narkoba, pergaulan bebas, dan lunturnya rasa malu yang dulunya menjadi mahkota bangsa kita. Siapa yang menjawab tantangan ini? Bukan tentara dengan senjata, bukan politisi dengan suara, tapi dai penyeru kebaikan yang berdiri di garda terdepan peradaban dengan senjata ilmu dan kelembutan akhlak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan kata ulama. Di sini bukan hanya milik mereka yang bersorban, tetapi siapa yang belajar ilmu agama lalu mengamalkannya dan mendakwahkannya, ia sedang menjalankan warisan kenabian itu. Kalian, para mahasiswa, adalah mereka yang dipilih Allah untuk menerima warisan itu. Kampus adalah ladang, ilmu adalah benih, dan dakwah adalah proses menanam yang tidak boleh ditunda. Sebagian kita mungkin berpikir, nanti sajalah, saya akan belum cukup ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pada Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum ahsan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia di jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ustadz Adi Hidayat dalam berbagai kajiannya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung 3 metode yang berlapis. Yang pertama, al-hikmah, dakwah dengan ilmu yang benar lalu disampaikan kepada orang yang sudah siap menerima. Yang kedua, al-mau'idah al-hasanah, niat yang baik dengan penuh kasih untuk mereka yang membutuhkan dorongan dan motivasi. Dan yang ketiga, al-mujadalah bil hati ya ahsan, berdialoglah dengan cara yang baik untuk
mereka yang bertanya dan menantang. 3 level ini menandakan bahwa dakwah bukan hanya ceramah di atas mimbar, tetapi dakwah juga berupa status media sosial yang bijak dan diskusi di koridor kampus untuk teman yang mengalami kesulitan. Hadirin rahimakumullah, pada tahun 2045 Indonesia akan berusia 100 tahun. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur, apakah bangsa bisa menjadi emas jika generasinya kehilangan akhlak? Apakah kemajuan teknologi berarti apa-apa jika moral yang mengendalikannya rapuh? Saudara-saudari mahasiswa yang saya cintai karena Allah, ilmu yang bermanfaat akan mengalirkan pahala kepada kita, bahkan sekalipun jasad kita kembali ke tanah. Inilah investasi abadi yang tidak ada satupun instrumen keuangan di dunia dapat menandinginya. Sebelum saya tutup di sini, saya bukan hanya sekedar untuk mengajak tepuk tangan, bahkan untuk like dan share, tetapi jauh lebih berharga. Mari, mulai hari ini kita pilih satu langkah nyata dalam dakwah kalian. Mengajak teman untuk mengikuti kajian, membuat konten dakwah setiap pekan, dan memimpin satu kelompok untuk belajar Al-Quran di lingkungan sekitar. Karena satu langkah yang konsisten, ikhlas, itu sudah cukup untuk menggerakkan sebuah peradaban. Mari kita jadikan forum ini sebagai titik balik momen kita untuk memperbarui ikrar kepada Allah bahwa kita sudah siap dan yakin menjadi garda terdepan peradaban Islam di bumi pertiwi. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.